Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 mata kuliah Ekonomi Politik. Di sini kami beranggotakan Rindiani Clara Puspita, Amanda Arista Dewi, Rizky Okta Adinda, dan juga Muhammad Dafa Aditya. Kali ini kami berkesempatan untuk menganalisis kasus konflik hubungan industrial tripartit antara PT Gudang Garam, buruh, dan pemerintah Kediri dengan pendekatan neo-Marxis. Untuk resume jurnal, yang pertama, jurnal kami berjudul Peran Serikat Pekerja dalam Membangun Hubungan Industrial. Studi kasus pada Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, SPSI, Unit Kerja PT Ekamas Fortuna Malang. Dikatakan dalam jurnal bahwa dalam memecahkan masalah PHK, SPSI dan manajemen perusahaan dilalui dengan pembicaraan damai di tingkat bipartis, namun tidak menemukan kesepakatan, sehingga SPSI dan manajemen perusahaan meminta Disnaker Malang sebagai mediator pihak ketiga untuk membantu. Kemudian dihasilkan keputusan bersama untuk membatalkan PHK 3 anggota karyawan SPSI dengan alasan efisiensi. Selanjutnya ada di jurnal kedua yang berjudul Efektivitas Peran Pemerintah Daerah dalam Menangani Perselisihan Hubungan Industrial antara Pekerja dan Pengusaha. Studi kasus perselisihan hubungan industrial pada sektor industri pengolahan rambut dan bulu mata palsu di Kabupaten Purbalingga. Dalam jurnal dikatakan, peran pemerintah daerah sudah cukup efektif dalam menangani perselisihan hubungan industrial yang terjadi di Kabupaten Purbalingga secara keseluruhan dengan fokus pelayanan, ketenagakerjaan, dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan. Lanjut di jurnal ketiga yaitu peran ILO atau International Labour Organization dalam menangani kecelakaan kerja pada industri garmen di Bangladesh, studi kasus tragedi Rana Plaza tahun 2013. Dikatakan bahwa ILO bekerjasama dengan mitra tripartit merumuskan pernyataan National Tripartite Actions and Plan sebagai tanggapan atas tragedi Rana Plaza. Hasilnya adalah perubahan UU Tenaga Kerja Bangladesh yang lebih mementingkan keamanan pekerja, serta perbaikan lain dalam kondisi kerja dan serikat pekerja yang timbul berkaitan dengan perubahan tersebut. Untuk jurnal yang keempat, di sini adalah reformasi hukum dan hak asasi manusia dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dikatakan bahwa kehadiran pengadilan hubungan industrial yang diamanatkan UU PPHI tidak mampu menghadirkan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Utamanya adalah pekerja yang tidak memiliki bargaining position. Penghapusan pengadilan hubungan industrial dan menguatkan sistem mediasi tripartit di bawah naungan Disnaker merupakan solusi terbaik karena dapat menghemat anggaran dan memudahkan pekerja apabila hendak menyelesaikan sengketanya dengan pengusaha. PT Gudang Garam Tbk merupakan salah satu pabrikan industri rokok terbesar selain Jarum, HM Sampurna, dan Bantul Group. Didirikan pada tahun 1958, kini Gudang Garam telah menjelma sebagai perusahaan raksasa multinasional dan telah menjadi aset bangsa. Kontribusi Gudang Garam terhadap pemasukan pajak bea cukai baik di daerah kota Kediri maupun nasional. Hal ini tentu berpengaruh pada posisi perusahaan Gudang Garam dalam kaitannya dengan pola hubungan industrial tripartit antara perusahaan, pemerintah, dan buruh yang ada di kota Kediri. Berdasarkan data BPS 2020, bahwa dari total keseluruhan angka PDRB di kota Kediri, sekitar 70% dari total tersebut disumbang dari pemasukan Gudang Garam. Selain itu, Gudang Garam juga menyumbangkan angka yang fantastis pada pemasukan pajak bea cukai di kota Kediri. LKS Tripartit sebagai sarana atau media komunikasi dan konsultasi berkaitan dengan proses maupun problematika sistem ketenagakerjaan dan menjaga keharmonisan dan keseimbangan dalam sektor industri. Hal tersebut adalah upaya guna menghindari adanya ketidakadilan yang terjadi dalam mekanisme kerja yang ada. Namun, faktanya yang terjadi di lapangan masih saja terdapat hak-hak salah satu pihak yang tidak dipenuhi oleh pihak lain, sehingga menimbulkan perselisihan yang berujung konflik. Hubungan industrial merupakan tatanan yang menunjukkan keterhubungan atau interelasi interaksi di antara para pelaku produksi yang satu sama lain saling ketergantungan untuk mencapai tujuan bisnis organisasi dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, baik barang maupun jasa. Hubungan yang bersifat industrial ini juga dapat disebut dengan istilah relasi tripartit, di mana antara pemerintah, pengusaha, dan buruh yang direpresentasikan oleh organisasi serikat pekerja tergabung dalam suatu kelembagaan kerjasama atau LKS tripartit. Konflik hubungan industrial.
Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 1.22 tentang Ketenagakerjaan telah dijabarkan bahwa perselisihan hubungan industrial dapat diartikan sebagai perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha dengan pekerja. Karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan. Teori Marxisme atau dikenal juga dengan strukturalisme merupakan kritik terhadap Marxisme. Teori ini pada dasarnya adalah pengembangan dari teori Marxisme. Terdapat dua jenis teori strukturalisme. Yang pertama, teori strukturalisme berdasarkan World System Theory. Yang kedua, berdasarkan dependensi teori. Dependensi teori atau teori ketergantungan merupakan konsep inti bagi kaum neo-Marxis, yaitu keadaan di mana kehidupan ekonomi negara-negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan negara-negara lain, di mana negara-negara tertentu ini hanya berperan sebagai penerima akibat saja. Yang kedua, World System menurut Wallerstein dibagi menjadi tiga, yakni negara dunia pertama atau core, negara dunia kedua atau semi-periperi, dan negara dunia ketiga atau periperi. Core merupakan kumpulan-kumpulan negara maju yang kebanyakan negaranya lahir sebelum Perang Dunia I dan ikut berperang. Karakteristik dari tipe negara ini adalah upahnya yang besar, bahan mentah adalah bahan yang diimpor, sementara mesin-mesin adalah yang diekspor. Kesejahteraan dan investasi yang baik ada di tipe negara ini, contohnya adalah Amerika Serikat. Semi-periperi merupakan kumpulan negara yang lahir sebelum Perang Dunia II. Karakteristiknya adalah bahan mentah serta mesin merupakan kedua hal yang diekspor maupun diimpor. Pelayanan kesejahteraan maupun upah tergolong rendah, contohnya Cina dan India. Yang terakhir, periperi merupakan tipe negara yang lahir setelah adanya imperialisme dan kolonialisme. Karakteristiknya bertolak belakang dengan core. Faktor-faktor penyebab adanya konflik hubungan industrial tripartit antara PT Gudang Garam, buruh, dan juga pemerintah Kediri, yaitu adalah alat produksi, terjadi pelanggaran dalam hal PKB, yaitu perjanjian kerjasama yang telah disepakati yang menimbulkan adanya pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Kedua, adanya perbedaan kelas yang tentu saja masing-masing kelas memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungannya masing-masing. Ketiga, adanya bentuk penindasan yang dilakukan oleh kelas kapital terhadap kelas pekerjanya. Salah satu bentuk penindasan oleh perusahaan gudang garam adalah pemutusan hubungan kerja sepihak dari perusahaan tanpa didasari alasan yang jelas. Relevansi kasus hubungan industrial tripartit antara PT Gudang Garam, buruh, dan pemerintah Kediri dengan pendekatan ekonomi politik neo-Marxis. Konflik hubungan industrial yang terjadi antara Gudang Garam dengan karyawannya ini selaras dengan faktor-faktor penyebab terjadinya konflik kelas menurut Karl Marx, yang mana sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Dalam teori konflik yang dicetuskan oleh Marx, konflik bisa saja terjadi antara dua kelompok atau kelas yang memiliki perbedaan secara aspek ekonomis, seperti PT Gudang Garam yang memiliki basis ekonomi yang kuat, sedangkan para pekerja atau buruh memiliki basis ekonomi yang lemah. Yang kedua, perusahaan gudang garam memiliki legitimasi yang kuat akan proses produksi karena baik masyarakat maupun pemerintah kota Kediri sendiri secara tidak langsung mengakui kekuatan yang dimiliki oleh gudang garam, seperti basis ekonomi dan payung politik yang sangat powerful, membuat tingkat ketergantungan masyarakat dan pemerintah kota Kediri juga tinggi terhadap eksistensi gudang garam. Hal ini selaras dengan teori dependensia atau teori ketergantungan, di mana keberadaan perusahaan gudang garam sebagai pihak metropolis yang mendominasi perekonomian akan selalu dalam posisi terus-menerus mempertahankan hegemoni atau kekuasaannya terhadap para buruh sebagai periperi. Sesuai dengan hipotesis Andre Goldenfrog mengenai pola hubungan pihak metropolis dan pihak periperi, yaitu pihak metropolis akan terus berkembang pesat, sedangkan pihak periperi akan tetap dalam posisi terbelakang. Kesimpulan yaitu relasi atau hubungan industrial yang terjalin dalam konsep tripartit di Kota Kediri melibatkan pekerja, PT Gudang Garam, dan pemerintah merupakan perwujudan hubungan atas kepentingan proses produksi. Gudang Garam selaku pihak metropolis yang memiliki dominasi yang kuat seiring dengan kepemilikan modal yang kuat. Dalam praktiknya, terdapat indikasi perselisihan kepentingan mengingat bahwa organisasi serikat buruh sering melakukan pengaduan serta pengajuan tuntutan kepada pemerintah Kota Kediri mengenai penjelasan PKB yang ada dalam sistem gudang garam. Berbagai upaya telah ditempuh pekerja hingga meminta bantuan dari pemerintah melalui Diskopnaker Kota Kediri, Komisi CDPRD Kota Kediri, hingga Wali Kota Kediri yang juga merupakan Ketua Umum LKS Tripartit Kota Kediri.
Selain itu, kuatnya dominasi hegemoni dari gudang garam membuat tingkat ketergantungan Kota Kediri terhadap gudang garam menjadikan perusahaan gudang garam sebagai aset yang dilindungi baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah Kota Kediri, yang mengakibatkan hubungan yang timpang dan tidak seimbang. Untuk saran yang pertama, sektor pemerintahan turut berkontribusi dalam menyelesaikan konflik atau perselisihan hubungan industrial dengan mengidentifikasikan atau melacak adanya indikasi perselisihan hubungan industrial. Yang kedua, pihak buruh dan perusahaan harus mampu menciptakan hubungan yang baik dan komunikasi yang jelas sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. Halo rekan akar, tahu nggak sih kalau dalam hubungan kerja, selisih pendapat antara pekerja dengan pengusaha seringkali tak terhindarkan. Penyebabnya pun bisa apa saja, misalnya beda penafsiran atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Nah, berdasarkan jenis-jenisnya, sebenarnya ada 4 jenis perselisihan hubungan industrial yang wajib kamu ketahui loh. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ada 5 tahap yang harus kamu lalui untuk menuntaskan semua konflik dengan benar. Pertama, perundingan bipartit. 2, mediasi hubungan industrial. Ketiga, konsiliasi hubungan industrial. Keempat, arbitrase hubungan industrial. Dan terakhir yang kelima, peradilan hubungan industrial. Jika kamu sudah mengerti, maka semua akan terselesaikan dengan baik. Tenang saja, karena semua perselisihan pasti bisa dituntaskan kok. Yuk, jangan sampai berlarut-larut ya. Segera selesaikan semuanya sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Sampai jumpa.